Selamat siang, Pak Hasan. Halo, selamat siang. Untuk video ini, kami dari kelompok TikTok akan mewawancarai salah satu narasumber kami dan kami akan kaitkan materi tersebut dengan realisme budaya. Dan pertama-tama mari kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Sergio Sosianta dari kelas 11 F absen 31. Saya Jilon Yunus Sergian dari kelas 11 F nomor absen 18. Saya Kejeratan dari kelas 11 absen 4. Dan saya Raka William dari kelas 11 D dan absen 26. Kami berharap dengan video ini akan memberikan informasi mengenai apa aja hubungan TikTok dengan realisme budaya. Selamat menonton. Nah, sekarang saya di sini sudah bersama dengan narasumber kami, namanya bisa nama bapak siapa? Agus Kemanapura dipanggil Pak Samuel. Oke, jelas Samuel. Jadi selamat datang di wawancara kami. Jadi kami membicarakan tentang mengaitkan TikTok dengan realisme budaya. Tapi pertama dulu, sejak kapan bapak mulai live streaming TikTok? Mulai 2020. 2020. Itu ingat bapak mau mulai TikTok itu kenapa pak? Gabut. Karena gabut ya pak. Yang ada di COVID kan, nggak kemana-mana. Oh. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mempengaruhi itu Bapak? TikTok mempengaruhi kehidupan ya nggak banyak sih, cuman ya pertama sosial media itu kan mempengaruhi dunia luas. Jadi pada sedikitnya kita bisa berinteraksi dengan orang yang tidak kenal. Ya, ini menjadi kita seorang terbuka ya, buka mengenal dan berdoa. Lalu motivasi untuk memulai live stream di TikTok itu apa? Yang pertama tadi bosan ya, gabut ya. Yang kedua akibat adanya saweran ya. Jadi ada view yang diberikan oleh para makanya bisa jadi terbawa arus. Nah lumayan kan beli kuota, bisa makan, bisa cicil, cicil baju, cicil motor, cicil mobil, cicil rumah, nah pokoknya cicil semuanya. Nah, kesulitan Bapak dalam kendala live streaming di TikTok itu apa? Yang pertama itu challenge. Yang kedua itu apa ya namanya kata-kata tidak terfilter dari TikTok semua. Jadi ada banyak juga tapi biasa. Lalu yang ketujuh, apakah TikTok bisa dapat mengubah kebudayaan yang sudah ada di Indonesia? Bisa sih, tapi tergantung kita bagaimana orang-orang muda memfilter ya. Bisa menjangkau budaya juga, mengkreasi. Nah di sana ada kreator, jadi jangan hanya kita terpengaruh dari TikTok atau budaya dari luar melalui media sosial media TikTok, tetapi bagaimana cara kita mempengaruhi juga budaya-budaya luar. Nah, dulu pernah banyak yang viral dari Indonesia sampai ke dunia luar juga. Jadi ya apa ya, pertukaran budaya istilahnya. Nah, bagi sekarang bagaimana kita menyikapinya? Apakah itu bisa merubah budaya kita atau kita yang memberi pengaruh kepada budaya-budaya luar? Seperti itu. Contohnya saja budaya sarung tangan kepada orang di luar. Di dunia luar tidak ada seperti itu. Tapi kita mempraktikkan hal seperti itu, yang artinya adab ya, itu suatu adab. Nah itu. Lalu ada nggak sih Pak dampak positif dan negatif TikTok terhadap budaya ini? Banyak sekali. Terhadap budaya banyak sekali ya. Apalagi kalau kita lihat pengaruh positifnya ya, nanti menghasilkan uang. Tapi ya ada juga pengaruh negatifnya apa? Bisa membuat orang menjadi malas. Udah TikTok saja. TikTok juga dapat uang kok. Malas melihat cita-cita, malas juga. Pokoknya semuanya kalau dilihat dari sisi negatif positifnya pasti ada. Apalagi terhadap realisme budaya ya. Ya kalau kita lihat banyak pandangan yang berbeda. Nah, orang tua yang dulu menganggap TikTok sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan budaya dan menganggap negatif. Tapi kalau kita orang muda, banyak konten kreator itu mengangkat tentang
hal-hal yang ada di dalam atau budaya-budaya yang ada di Indonesia, seperti contohnya kehidupan sehari-hari. Mama orang Medan bagaimana cara ngomong, sifat-sifatnya, nah itu adalah budaya kan yang ditunjukkan. Meskipun kadang-kadang itu negatif, tapi ada positif. Ada juga TikTok yang lain yaitu mengangkat tentang budaya di Bataraja. Nah, di Bataraja itu adalah budaya yang ada di Batak. Nah, ya memperlihatkan bagaimana agama Parmali itu sesuatu yang positif. Nah, orang luar akan bertanya, kalau orang kita, kalau orang awam tidak akan tahu kan, tapi kalau sudah dimunculkan di situ, oh pasti akan dilihat, akan dilihat. Dan itu lumayan kepada konten kepada karena apa? Menghasilkan cuan. Ada uang yang dihasilkan, jadi akan terus berkembang. Maka dari itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Terus dinamakan dengan relativisme yang relatif dari siapa pandang mana dia dilihat. Seperti itulah kira-kira. 3. Oke, materi ke-8, apa dampak positif dan negatif TikTok terhadap relativisme budaya yang ada di masyarakat? Kalau di masyarakat sudah pasti, nah apa ya, itu batasan umur yang tidak bisa dilihat. Karena apa? Karena semuanya pasti ada. Karena bentuknya random ya kalau di TikTok kan. Tontonannya itu random sehingga apa saja konten dewasa bisa dilihat. Nah itu adalah dampak negatif. Dampak positifnya apa? Ya itu kita bisa belajar banyak belajar dari itu terkait dengan budaya masyarakat yang belum tereksplor, belum terlihat seperti itu ya. Lalu yang ke-9, menurut Bapak sejauh mana ya TikTok dapat memainkan peran dalam mempertahankan atau mengubah citra budaya Indonesia sekarang? Sejauh mana kita tidak bisa prediksi sejauh mana, karena namanya platform sambil digunakan pasti akan bisa terus dilihat. Karena ya, hal yang kecil ini bisa dilihat, banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh orang awam bisa diketahui melalui sosial TikTok. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau diperhatikan sejauh mana tidak terukur dan tidak terbatas, karena selama masih ada jaringan aplikasi bisa dibuka, otomatis ya seluruh budaya dunia akan tahu, mau budaya hutan, mau budaya Maradio bagaimana, mau budaya orang Dairi bagaimana, masyarakat Papua, Dani, pasti akan selalu expose, apalagi hal-hal mengenai upacara. Nah, ini sangat tidak terbatas, ini bisa banyak dipelajari. Nah, sudut pandangnya sekarang bagaimana kita melihatnya adalah positif. Ya. Oke, nomor 10, bagaimana TikTok dapat mempengaruhi persepsi tentang budaya asing dengan konsep relativisme budaya? Pengaruh ini pertanyaan berat ya, karena kalau kita lihat budaya asing itu pasti otomatis kesannya negatif, tapi juga ada positifnya juga apa? Kita bisa membandingkan budaya yang ada. Nah, itu saja itu pandangan mereka terkait dengan budaya mereka. Jadi apa yang ada di mereka itu kita pelajari, tetapi yang diterapkan karena kita tetap menjaga keaslian budaya Indonesia. Ya, contoh itu menggunakan baju yang sopan, kemudian sopan budaya bagaimana itu ya. Jadi ya kembali masing-masing mereka menggunakan budaya mereka, kita menggunakan sudut pandang budaya kita. Jadi kalau kita ukur budaya mereka tentunya akan muncul nanti apa ya, rasis ya, nah dari budaya kita diskriminasi. Jadi tetap saja mereka yang budaya mereka, kita yang budaya kita. Dan dari sumber budaya mereka juga kalau kita tetap bisa mempertahankan budaya kita, oke itu berapa. Makasih Pak, Ya. ada kesempatannya Pak. Terima kasih. Ya Pak, jadi itu sekian pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak mengenai hubungan TikTok dengan budaya. Kami berharap Bapak bisa lebih sukses lagi, lebih semangat lagi dalam TikTok lagi. Mungkin Bapak ada beberapa kata, mungkin ada pesan atau kesan untuk bisa Bapak share. Pesan-pesannya itu semua hal yang ada di dunia ini adalah positif. Oknum yang membuat itu menjadi negatif, gunakan apapun yang ada di ini
mengarah kepada negatif. Karena ya semua diciptakan berdasarkan dari yang baik, maka akan menjadi sesuatu yang baik pula. Bisa jadi pesan dan pesan dari saya. Oke, baik. Kami sendiri juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah mengenai juga pertanyaan dari Bapak dan terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak. Oke Pak. Kami berharap Bapak juga bisa bersemangat lagi ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Ya. Demikian video yang kami sudah tampilkan dan kami sudah menampilkan wawancara bersama narasumber kami. Kami berharap agar video ini dapat memberikan dampak positif bagi kalian yang ingin mengetahui apa saja hubungan TikTok dengan realisasi budaya. Saya Darren dan kelompok kami juga di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.